Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riga Fadlur Rahman dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas prakarya saya. Jadi yang pertama ini bab 1 ada latar belakang. Daging merupakan salah satu komoditi pertanian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan protein, karena daging mengandung protein yang bermutu tinggi yang mampu menyumbangkan asam amino esensial yang lengkap. Daging segar mudah busuk atau rusak karena perubahan kimiawi dan kontaminasi mikroba. Oleh karena itu, berbagai cara pengawetan daging perlu dikembangkan. Tujuan dari pengolahan dan pengawetan daging ialah untuk memperpanjang daya simpan dan untuk meningkatkan cita rasa yang sesuai dengan selera konsumen serta yang dapat mempertahankan nilai gizinya, sehingga diharapkan dapat memperluas rantai pemasaran daging olahan tersebut. Salah satu cara pengolahan dan pengawetan daging sapi yang dibuat secara tradisional di Indonesia dengan cara curing, yaitu menaburkan gula, garam, dan rempah-rempah pada irisan daging kemudian dijemur. Namun sebelumnya daging yang akan dibuat dendeng harus dibersihkan terlebih dahulu dan direndam dengan garam. Hal inilah yang melatar belakangi mengapa kami mengangkat judul membandingkan kualitas dengan perendaman dalam asam cuka dan asam jawa, karena selama ini yang digunakan merendam dendeng adalah garam. Maka mencoba merendam daging dalam asam cuka dan asam jawa untuk melihat apakah ada perubahan kualitas dan adakah perbedaan kualitas dendeng yang dihasilkan atau tidak. Rumusan masalahnya, bagaimana proses pengolahan dendeng balado, bagaimana kemasan yang menarik untuk dendeng balado, bagaimana analisis SWOT dari dendeng balado, bagaimana promosi dan pemasaran tepat dari dendeng balado. Jadi yang pertama ini bagaimana proses pengolahan dendeng baladonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riga Fadlur Rahman dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan membuat makanan dendeng batoko. Bahan-bahan yang pertama adalah daging iris, cabai keriting, bawang merah, lalu garam, asam jawa, dan irisan tomat. Langkah pertama adalah kita akan mengungkep daging sapi menggunakan asam jawa dan garam. Selanjutnya kita akan merebus daging hingga airnya mengering dan meresap ke dagingnya. Sambil menunggu dagingnya diungkep, kita akan membuat bumbu untuk tumisannya. Ada cabai keriting dan bawang merah. Sampai halus. Selanjutnya kita akan menjadikannya jadi daging batoko dengan cara memukul-mukul menggunakan ulukan hingga pipih sebelum kita masak. Kira-kira pipihnya seperti ini. Setelah seperti ini, lanjut kita akan menggoreng. Kita akan menggoreng daging yang sudah dipipihkan tadi hingga matang. Setelah minyak panas, kita masukkan dagingnya. Setelah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Langkah selanjutnya kita akan menumis bumbunya. Kita masukkan cabai dan kaldu. Tumis hingga harum. Selanjutnya kita masukkan tomat.
Dagingnya sudah siap untuk dipilihkan. Ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya gambaran umum produk. Dendeng balado adalah makanan khas Sumatera Barat yang dibuat dari irisan tipis dan lebar daging sapi yang dikeringkan lalu digoreng kering. Daging goreng ini lalu diberi bumbu balado. Dendeng balado ini berasal dari daerah Sumatera Barat, dibuat oleh orang-orang Minangkabau dan bahan utamanya ya jelas pasti daging sapi ya. Dan juga ada dendeng batoko, tapi bahannya sama dengan dendeng balado, bedanya adalah bumbu baladonya bukan memakai cabai merah tetapi memakai cabai hijau yang diiris kasar. Setelah diiris tipis melebar, daging sapi dipukul-pukul dengan batu cobek supaya dagingnya menjadi lembut. Selanjutnya analisis SWOT-nya. Jadi SWOT yang pertama itu ada strength. Dari dendeng balado ini sudah mudah dipesan atau dijual. Dari weakness-nya mungkin sulit didapatkan di daerah yang kekurangan, misalnya ingin pesan online itu pasti ada daerah yang sinyalnya jelek atau di pedalaman seperti itu. Opportunity-nya kalau kita ada handphone atau internet itu kita bisa langsung memesan online, jadi bisa langsung dipesan di hari itu juga. Triknya adalah harus benar-benar dalam membeli bahan pembuatannya, jangan sampai membeli bahan-bahan yang sudah lama atau basi, karena kalau kita jual seperti itu pasti dagangan kita tidak laku. Dan selanjutnya cara promosinya itu kita bisa menggunakan internet, mempromosikannya di posting di sosial media atau di mana itu. Terus itu dapat dijual online dan juga dijual secara langsung, seperti kita buka toko dendeng balado, misalnya dendeng balado apa gitu kan di depan rumah atau di tempat-tempat yang strategis yang banyak orang-orang lewat, seperti itu. Selanjutnya saran agar jika kita ingin berjualan dendeng balado itu kita harus siap dengan segala cobaan dan rintangan pada saat berjualan. Pilihlah kualitas bahan dan daging yang sempurna agar pembeli merasakan makanan atau masakan yang enak. Mungkin sekian saja dari video presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 这次我真的睡着了。